Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin jamaah Masjid Ta'lim yang berbahagia, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita sekalian melewati petunjuk-petunjuk yang amat berguna bagi kita sekarang ini dan kehidupan akan datang, melewati junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tidak henti-hentinya menyampaikan, menghaturkan salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berjuang merintis, memulai, mengajarkan, menjadi contoh tauladan yang baik bagi kita sekalian. Sungguh menjadi bekulah keimanan kita tanpa kita pandai berterima kasih kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau ini adalah manusia yang paling layak untuk kita cintai, untuk kita hargai setinggi-tingginya. Di antara doa-doa yang bisa dikumandangkan kepada beliau ialah Allahumma ba'asuhu maqamam mahmuda. Semoga beliau dijadikan Allah, tetap ditempatkan Allah di makom yang termulia, yang terpuji selalu satu-satunya bagi beliau di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh semua ilmu, pengetahuan dan irfan kemanusiaan min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dari keumatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berpadu dalam kutub diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seolah-olah dengan kata lain, dalam konteks metaforisnya, kita harus menjadi Muhammad yang sesungguhnya sebagai insan kamil. Itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita masuk pada pembahasan fi kitab Syekh Abdul Qadir Jailani, fi kitabihi Sirrul Asrar, insyaallah ab'asu bihi liqaulihi fi kitabihi fa inna insyaallah wa nafa'ana bihi wa ulumihi biddarain insyaallah, amin ya rabbal alamin. Lil makna zakat, zakat dalam arti johir dan zakat dalam arti batin, atau bahasa lain zakat syariah dan zakat thariqah. Wa kaifa maqsudu biha, bagaimana maksud-maksud yang ada terjalin dalam pengetahuan ini. Qala al-mu'allif rahimahullah, berkata Syekh Abdul Qadir Jailani, zakat syariah itu ialah hiya ayyu'tiya min kasbid dunya ila musyarifatin mu'aqitatin mu'ayyinatin fi kulli sanati marratin min nisabi mu'ayyinin. Zakat syariah itu ialah zakat yang ia itu seseorang itu mengeluarkan hartanya min kasbid dunia, dari hasil usaha dunianya. Hasil usaha dunia itu, zakat itu dikenal ada dua bagian dulu di sini. Zakat di dalam syariah kita itu yang biasa kita kenal dalam kitab-kitab fikih adalah zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah adalah wajib likulil muslim au muslimatin, wajib bagi muslim siapapun juga, ataupun laki-laki atau wanita, bahkan bagi bayi yang baru lahir diwajibkan dikeluarkan, disyariatkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an zakatil fitri, untuk mengeluarkan zakat fitrah. Maka ketika ada bayi lahir pada tanggal wajibnya malam Ramadan, bukan malam tanggal 1 Syawal, yaitu pada akhir Ramadan, pada malam itu apabila dia sudah lahir maka wajib zakat, meskipun setelah itu dia meninggal dunia, maka tetap wajib zakat fitrah dikeluarkan dari orang tuanya kepada orang lain. Nah,
Inilah zakat yang disebut dengan zakat fitrah yang wajib kita keluarkan. Bahkan sekalipun dengan cara berhutang kita mengeluarkan zakat fitrah ini. Ini kenapa demikian? Karena fitrah ini adalah untuk kebersihan, ya, untuk kebersihan tubuh kita, atau yang karena itu dia disebut dengan fitrah, diri kita, kesucian kita, penebus agar kita tetap suci di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah sebagai syarat kemusliman, ya, yang paling pokok. Meskipun mungkin sederhana, ini pengerjaannya mungkin murah, mungkin hanya sekitar 3 liter 1 mok, ya, itu sudah kita bisa mengeluarkan zakat fitrah. Yang kedua adalah zakat mal, min kasbi dunya, dari usaha hasil dunia, seperti zakat perdagangan, zakat tentang peternakan, zakat barang dapatan lokatah, barang tambang, zakat karena hasil daripada usaha pertanian. Maka zakat-zakat ini ditentukan masing-masing yang dilakukan minal kasbi, daripada suatu usaha, hasil usaha, ila musyarifatin muakkatatin, yang ditasarufkan kepada manusia dengan waktu tertentu, muayyinatin, yang tertentu, yaitu waktu-waktu biasanya dihitung dengan nisabnya 1 tahun berlakunya, kecuali zakat pertanian yang disebut yauma hasadihi, yakni waktu panennya. Jadi kalau panennya 3 bulan, ya habis 3 bulan itu dikeluarkan zakatnya. Kecuali zakat perdagangan, barang berharga emas dan perak, itu adalah per tahun. Kecuali barang emas dan perak itu hanya bagi yang memakai hanya sekali, ya, seumur hidup, atau sekali dia sudah pernah memakai atau belum memakai, menyimpan emas, maka sekali dijakati seumurnya, yaitu dengan timbangan zakat emas itu, timbangan zakat kira-kira 93 atau 93,6 gram, sekitar itulah. Maka waktu itu wajib dijakati. Sudah, itu masalah fikih, ya, dan tiap tahun kita keluarkan. Wasani, ada lagi sebenarnya, nah ini yang menjadi fokus pembahasan kita, zakat tarekah, zakat bagi orang yang mengamalkan. Sesungguhnya dalam Islam itu harus kita pahami yang tadi yang kita sebut itu namanya zakat johir, yang umum sudah dipahami. Ada lagi namanya zakat batin, yang ditemukan juga dasarnya, landasannya di dalam Al-Quran, namun sifatnya hanya bersifat singgungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, beliau mendefinisikan semua itu. Kenapa disebut dengan zakat tarekah, ya? Zakat tarekah ini karena memang ini perilaku amaliyah. Kata beliau, fahya ayyutiya min kasbil akhirah, ialah zakat yang engkau keluarkan atau seseorang mengeluarkan min kasbil akhirah, dari usaha akhiratnya. Misalnya beribadah, itu usaha akhirat kan, beribadah, mengaji Al-Quran dan lain. Nanti ada contohnya. Kullahu fisabilillah, yaitu hasil usaha daripada seseorang, usaha-usaha akhiratnya, usaha-usaha ibadahnya seluruhnya fisabilillah, yang usaha akhirat itu sifatnya fisabilillah, di jalan Allah, untuk dikeluarkan, diberikan kepada ilal fuqara iddin, bagi orang-orang yang fakir di dalam agama. Fakir agama ini bukan fakir harta, bukan, tapi fakir keimanan, ketakwaan kepada Allah. Wal masakin, orang-orang miskin. Wal masakin al-ukrawiyah, yaitu yang bersifat ukrawi. Nah, ini sifatnya ukrawi. Miskin agama, miskin agama itu apa, ya? Miskin agama itu berarti orang mukmin yang maksiat. Orang-orang mukmin yang maksiat, orang-orang jauh dari pengetahuan agama, mu'alaf, orang-orang baru masuk Islam, yang umumnya kaum muslimin yang tidak mengetahui apa-apa. Kita perlu berzakat tarekah kepada mereka. Nah, zakat tarekah ini disebut dengan zakat tarekah. Bisa ada ya begitu? Ya ada. Menurut saya Abdul Qadir, ya nih, mau mengamalkan amalkan, mau tidak. Tapi jangan menyesal nanti kalau di akhirat
Ternyata ada ya zakat tarekah. Jangan menyesal nanti kalau ada. Ternyata ada. Andaikan tahu kemarin saya berzakat juga saya. Nah, ini karena tidak tahu ya tidak bisa. Seperti kisah di dalam Al-Quran, ada orang setelah mati dikubur, dia meminta kepada Tuhan untuk dikembalikan ke dunia. Walau taro ijil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa samina farji'na na'mal solihan inna kunna muqinun. Andaikan kau tahu, kata Al-Quran ya, dalam Al-Quran, andaikan kau tahu orang-orang pendosa itu dia bersungut-sungut, dia bertunduk-tunduk kepalanya meminta kepada Tuhan, wahai Tuhan, kami sadar sudah, kami melihat sudah, kami mendengar semua ini, kembalikan kami ke dunia supaya kami bisa mengamalkannya. Naudzubillah min dzalik. Seperti itu keadaan itu, lebih baik mengamalkan, dan mengamalkan ini sangat bagus ya kalau bisa melakukan ini. Nah, ini juga termasuk alat bantu menopang kita dalam ma'rifatullah, menopang kita menjadi jenjang bagaimana seseorang dapat wusul kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sudah dia melakukan zakat batin? Sudahkah dia melakukan zakat tarekahnya atau zakat batinnya? Wah, ini luar biasa. Zakat ya. Pada zakat syariah umumnya ada sebuah dalil, di antara dalil-dalil tentang zakat syariah atau zakat johir itu adalah sami itu sadaqatan bil Qur'ani kama qala Allah taala, sebagaimana aku mendengar mengetahuinya bahwa sedekah itu atau zakat itu ada di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin, sesungguhnya sedekah itu bagi orang-orang fakir dan orang-orang miskin. Nah, ini orang-orang ahli ma'rifatullah selalu memahami, menggiring itu antara johir dan batin. Kalau kita pada umumnya memahami syariah itu hanya johirnya saja. Misalnya membaca ayat ini, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin, sesungguhnya disebut dengan sedekah itu bagi orang-orang fakir dan miskin. Sudah selesai di situ jawab. Berarti kita keluarkan bagaimana hadis, petunjuk hadis begini-begini, keluarkan bentuk hartanya. Orang-orang ahli ma'rifatullah memahami, oh ini bukan hanya johir tapi juga ada batinnya ayat ini. Maknanya bagaimana kita bersedekah dalam pengertian batin, bersedekah dalam pengertian ma'rifatullah, bersedekah dalam pengertian tarekah. Bagaimana caranya ini? Nah, itu ya. Wa innama sumiyat sadaqah li'anna sadaqah tasulu ila yadillahi ta'ala qabla antasila ila yadil fuqara wal murad minhu qabulullah ta'ala. Ketahuilah sesungguhnya bahwasanya diketahui sedekah itu adalah sedekah yang menyampaikan kepada tangan Allah. Maksudnya sedekah biasa kita kita keluarkan zakat harta, misalnya kita melakukan perdagangan, maka setiap tahun kita mengeluarkan zakatnya 2,5%. Bila sampai nisabnya, bisa sampai haulnya 1 tahun, kemudian nisabnya sudah terpenuhi, maka kita mengeluarkan zakat itu untuk menyampaikan kepada tangan Allah. Maksudnya kita mengeluarkan ini kepada Allah, tujuan hatinya. Meskipun sebelumnya adalah kita mengeluarkan ini kepada yang jahirnya adalah kepada fakir miskin. Itu maksud yang sesungguhnya. Karena itu zakat mal wajib tetap disertai keikhlasan karena Allah. Jadi disadari harta ini adalah, jadi harta benda ini, jadi zakat syariah johir saja kita harus sempurna, johir dan batin dulu. Johir dan batin dalam melaksanakan amalnya. Bagaimana kita mengeluarkan harta ini? Pertama, menyadari bahwa semua perdagangan kita ini milik Allah, mendapatkan kita keberuntungan berdagang ini juga karena Allah, karena diberi Allah rezeki. Karena kesadaran beri rezeki itulah kita keluarkan rezeki itu. Semuanya pun kita keluarkan untuk fakir dan miskin ini juga semata-mata harus juga karena Allah. Harusnya begitu. Tapi kebanyakan mengeluarkan takut diajub siksa neraka. Ya itulah kita awam ya. Itulah awam. Kalau sudah naik makom kawas, tidak urusan surga dan neraka, tapi urusan kesadaran, memahami untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wal muradu minhu, dan dikehendaki adanya kabulullah, kabulnya Allah subhanahu, menerimanya Allah atas sedekah atau zakat yang kita keluarkan berupa harta benda itu. Nah, adapun zakatul tarikah, zakat tarikah itu fahiya mu'abadatun, sifatnya kalau yang tadi zakat mal, zakat harta benda itu tiap tahun, itu setiap tahun sekali. Kalau kita ada usahanya, kalau tidak ada usaha ya, kalau tidak ada yang dijakati ya tidak berzakat. Tapi kalau zakat tarekah mu'abadatun, berterus-terusan dijakati, keluarkan. Wah, ini bagaimana? Wa huwa ayyutiya sawabu kasbil akhirah lil asini liridho illahi ta'ala, yaitu zakat itu dikeluarkan sebagai usaha sawabu kasbil akhirah, sebagai usaha akhirat untuk orang-orang yang maksiat, untuk ridho Allah Ta'ala. Wah, ini luar biasa. Bisakah Anda menghadiahkan pahala Anda kepada orang-orang ahli maksiat, orang mukmin yang ahli maksiat? Coba bayangkan, orang muslim yang maksiat, subhanallah, orang-orang fakir dalam agamanya. Wa yaghfirullahu ta'ala lahum, maka mereka yang melakukan ini demi untuk mendapatkan ridho Allah, ini orang yang menghadiahkan pahalanya, pahala bacaannya, maka Allah mengampuni dosa-dosa mereka. Mislu sawabus salah, mislu sawabis salah, bagaikan juga pahala orang sembahyang, salat, wa zakat, wa saum, zakat, puasa, wal haj, dan haji, wa saubi tasbih wa tahlil, dan pahala tasbih dan tahlil, wa sawabu tilawatil Quran, dan pahala membaca Al-Quran, wasyaqawah, kedermawanan, bersedekah, wa ghairi jalik minal hasanat, dan semua hal daripada hasanat kebaikan. Coba bayangkan, ternyata yang orang ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah SAW, summa ila hadrati jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, atau ila hadrati ala hajal mayit, atau kepada teman misalnya dia dalam kesusahan, kemudian kita mengucapkan ila hadrati Said siapa misalnya, Abdul Said misalnya, Al-Fatihah, ternyata itu sedekah, betul, itu sedekah sekali, itu sedekah, dan itu termasuk bagian daripada yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Sebenarnya ini fatwa daripada Syekh Abdul Qadir Jailani. Oh, baru tahu nih ya, baru tahu ya sekarang lah kita memang bagaimana orang bertahlil, tahlil kematian orang tua itu bagus sekali. Makanya beberapa waktu yang lewat kita sampaikan betapa bagusnya, indahnya ketika membaca tahlil, membaca tilawatul Quran yang pahalanya dihadiahkan untuk orang lain. Jadi menghadiahkan pahala itu, menghadiahkan pahala itu termasuk bagian daripada zakat tarekah. Bagian daripada zakat tarekah ternyata. Oh, pantas di dalam ilmu syariat saya tidak ketemu. Iya betul, dalam kalau hanya di ilmu fikih, kitab-kitab fikih tidak ketemu kita masalah itu. Tapi di kitab ini kita ketemu. Ya, kitab Syekh Abdul Qadir Jailani. Nah, pahala tilawatul Quran, menghadiahkan tilawat, kita baca surah Yasin, mudah-mudahan almarhum yang bernama ini diampuni Allah, dikasih sayangi Allah dosa-dosanya. Lalu kita bacakan surah Yasin, subhanallah, bagus sekali itu menghadiahkan itu. Bahkan orang ahli marifatullah menghadiahkan semua pahala-pahalanya itu kepada orang-orang yang memerlukan pahala itu, yaitu orang-orang miskin dan fakir keagamaannya, fakir kehidupan ibadah mereka, maka dihadiahkan. Subhanallah, wih, luar biasa. Siapa yang berani ini? Jangan-jangan tidak ada yang beraninya ini. Nah, itulah kenapa Syekh Abdul Qadir Jailani itu punya karamah yang luar biasa, karena beliau ini pandai bersedekah, johir dan batin. Kalau kita tidak pandai kedua-duanya, johirnya tidak bisa bersedekah atau tidak bisa berzakat, kenapa? Tidak ada usaha, tidak ada dagangan, tidak ada usaha, tidak ada pertanian, tidak ada, ya, hidup aja sudah susah.
Batinnya apalagi kita ngaji Qurannya jarang, kita misalnya berzikir jarang, apa jarang, masa dihadiahkan pahalanya pada orang lain. Nah itu kan susah sekali mengamalkan ini sebenarnya. Enak dikata tapi susah mengamalkannya. Tapi begitulah tahlil, kata beliau, tasbih, pahala membaca tasbih, membaca tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, dihadiahkan baca pahalanya kepada yang besar. Makanya doa arwah yang biasa kita baca, hajihi hadiyatan lahu, ini jadikanlah ini semuanya makiraatina minal Qur'anil azim, apa yang kita baca daripada Al-Qur'anul Karim, hadiyatan lahu, sebagai hadiah bagi si mayit. Subhanallah, indah sekali itu termasuk zakat fitrah, bukan zakat batin, zakat tarekahnya luar biasa. Subhanallah. Fala yubkin li nafsihi syai'an, bahkan tidak disisakan bagi dirinya sedikit pun. Subhanallah, saking begitu hebatnya orang ahli tarekah, atau dia menjadi ahli marifatullah, berzakat tarekahnya sampai dia tidak memiliki lagi pahala apapun, juga dihadiahkannya semua min sawabi hasanatihi, dari segala pahala-pahala kebajikannya. Masya Allah. Wa yubki nafsuhu muplisan, maka dijadikanlah dirinya itu muplisan, bangkrut amal soleh. Karena tidak ada lagi bangkrut amal soleh, saking begitu percayanya dengan Allah. Yuk, berani habis-habisan tidak ada punya amal soleh, jadi pakir dia pakir amal soleh, tidak ada amal soleh apapun lagi. Kemana amal solehnya? Dikasih sudah kepada orang-orang semuanya. Subhanallah. Mau baca Yasin, dihadiahkan kepada orang tuanya mungkin. Mau baca Al-Quran, buka Al-Quran, Alif Lam Mim Jalika, sebelum membaca Al-Quran dihadiahkannya loh kepada yang lain. Mau sebelum beramalan dihadiahkannya kepada yang lain. Subhanallah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, indah sekali. Allah yuhibbus shaqawah wal iflas, kama qala Rasulullah, sungguh Allah itu menyukai orang-orang yang shaqawah, dermawan, wal iflas, lagi orang yang bangkrut. Demi untuk mendapatkan kecintaan Allah, seorang hamba seperti ini dia berani jadi bangkrut, amal solehnya bangkrut, tidak ada lagi amal solehnya, habis dikasihkannya kepada orang. Siapa aja mau kasihkannya. Masya Allah. Wasyaqawah karena kedermanannya. Karena Rasulullah SAW pernah mengatakan, al-muplisu fi amanillahi fid darain, karena orang yang bangkrut itu dia selalu dalam lindungan Allah, dalam keamanan Allah, fid darain, di dunia maupun di akhirat. Subhanallah. Bisa juga kah kita mengamalkan inilah? Paling tidak tadi itu belajarlah, kalau sebelum amalan baca dulu ila hadratin Nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syai'ulahul Fatihah, baca surah Fatihah. Kemudian ila hadrati lima syaikina syai'ulahumul Fatihah, ya Allah, ila hadrati lima syaikina, bagi syekh-syekh kami, bagi guru-guru kami hadiahkan mereka surah Al-Fatihah. Nah, wa ala walidaini, summa ila walidaini, dan kepada kedua orang tuaku syai'ulahumul Fatihah, 3 sudah. Wa ila hadrati jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, dan untuk hadiah bacaan ini kepada seluruh jamaah kaum muslimin dan muslimat seluruhnya, muslimin dan muslimat seluruhnya, yang hidup maupun yang mati, surah Al-Fatihah. Paling tidak itu kita baca. Wah, itu aja belum pernah dibaca, ya sekarang diamalkan lah gitu. Dicatat yang saya sampaikan tadi, ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah SAW Al-Fatihah sekali, summa ila hadrati lima syaikina syai'ulahul Fatihah, lahumul Fatihah, bagi mereka surah Fatihah, summa ila hadratil walidaini, pada dua orang tua kita, syai'ulahumul Fatihah. Hidupkah? Sidin masih hidup, masih hidup berapa Pak? Ini hidup dan mati tidak ada masalah, menghadiahkan ini boleh mati, dan ini dia jangan dipahami mati saja. Sama seperti kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu kan disangka untuk orang meninggal saja, padahal ternyata innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu adalah ucapan apabila kita terkena musibah.
Jadi bukan hanya meninggal dunia saja. Kemudian siapa lagi? Ila hadrati jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, kepada kaum muslimin seluruhnya yang hidup maupun yang mati. Siapa? 4 minimal. Subhanallah, indah kan? Indah sekali. Dalam hadis Nabi, ya, orang yang bangkrut itu disukai Allah, tapi bangkrut amalnya karena dihadiahkannya, disedekahkannya semuanya kepada Allah. Ini hebat sekali cara pemahamannya. Ini ajaran agama. Tadi hadis Nabi tadi. Ya enggak apa-apa, enggak percaya, enggak jadi masalah, enggak usah dibahas-bahas. Ini pendapat saya Abdul Qadir Jailani. Kalau mau ingin ma'rifatullah silakan, kalau ingin tidak seperti beliau silakan. Saya cari sendiri ma'rifatullahnya. Bongkar di mana? Ya, bongkar sendiri ya kalau mampu gitu kan. Fal abdu wa ma fi yadihi kana limaulahu. Karena itulah yang terjadi bagi seorang hamba itu, tidak ada yang di tangannya itu kecuali semuanya lihadratillah, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, ridailah, atau karena untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Faijakana yaumul qiyamah atahu Allah ta'ala bikulli hasanatin asru amsalihha kama qala Allah ta'ala fi kitabil karim. Karena sesungguhnya pada hari kiamat itu Allah akan memberikan tiap-tiap hasanah, ini rahasia, tiap-tiap kebajikan itu 10 lipat. Kama qala Allah ta'ala man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang datang pada suatu kebajikan, falahu asyru amsalihha, maka baginya 10 kali lipat macam. Jadi kalau kita memberikan hadiah 10, kita masih ada di akhirat 9 lagi. Ini katakan dalam Al-Quran, barang siapa yang berbuat satu kebajikan, maka Allah akan membalasnya 10 kebajikan baginya. Masih ada 9 lagi. Ya, kalau kita hari-hari biasanya apa, 10-10-nya kita pegang. Nggak ada bersedekah. Berarti kalau 10 macam, berarti kita bersedekah itu sebenarnya hakikatnya, kalau ingin tahu rahasianya, sebenarnya hanya 1/10 saja dari 10 bagian yang kita dapatkan tanpa kita sadari. Bahkan ini ada seorang ahli sufi seperti Rabiatul Adawiyah, nanti ada, dia mensedekahkan semuanya sampai ke 10 bagiannya. Nah, luar biasa lagi itu orang-orang tertentu seperti Rabiatul Adawiyah. Jadi bagaimana kita melakukan itu tadi itu, inilah rahasia makna bagaimana zakat dalam arti zakat tarekah, menghadiahkan bacaan. Subhanallah. Loh, ini ada hadisnya lah, tadi itu hadisnya ada, ini Al-Qur'annya ada. Bersedekahnya bagaimana? Nah, kalau Anda juga ingin mencari dalil-dalil seperti itu, dasar-dasar seperti itu, ya itulah kita, kebodohan kita karena mau cari dalil terus. Tapi pahami saja ini pengalaman seorang syekh. Tetapi kalau ingin cari dalil juga, sebuah riwayat dari Imam Baihaqi dan juga diriwayatkan oleh Imam Tabrani bahwasanya Abdullah ibnu Umar sebelum meninggal dunia, beliau berkata kepada sahabat-sahabat, kata beliau apa? Bacakan aku nanti apabila aku meninggal dunia, bacakan aku, karena beliau sakit. Setelah sakit itu beliau merasakan memang ini mau direnggut oleh kematian. Beliau berkata, bacakan, bila kalian menguburku, bacakanlah untukku ayat Al-Quran akhir dari surah Al-Baqarah, meskipun hanya akhir dari surah Al-Baqarah. Jadi Abdullah bin Umar minta supaya beliau waktu meninggal dunia dibacakan surah Al-Baqarah, akhir dari surah Al-Baqarah itu berarti amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billah. Minta dibacakan itu, minta disedekahi beliau. Subhanallah. Sampai atau tidak? Bukan urusan sampai tidak sampai. Tapi ini kita amalkan. Bagaimana kita amalkan? Bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau soal Allah itu tidak usah dicari-cari kira-kira Allah menerima atau tidak gitu kan. Tapi ini persoalan bahwa kita melakukan sebuah tingkah laku, perilaku
untuk mengabdi kepada Allah, bahwa anjuran sedekah, anjuran zakat itu zahir dan batin kita pahami, dan dipahami lagi dalam makna batin, memahami daripada pengertian sedekah itu. Wa bimana zakat aidan, disebutkan juga bahwa makna zakat itu adalah tazkiyatul qalbi, adalah membersihkan hati min sifatin nafsi, daripada sifat-sifat buruk pada diri. Sebagaimana Allah berfirman, man jalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudaifahu lahu ada'apan kasiratan. Maka barang siapa yang alladzi yuqridullah qardan, mengeluarkan, mengkarat, membagi, ya, meminjamkan satu qardan, pinjaman hasanan, kebajikan, payudaifahu lahu, maka baginya berlipat gandalah baginya ada apan kasiratan, berlipat-lipat banyaknya. Wal murad minal kardi, yang dimaksud dengan kirat di situ atau korat di situ, ayyutiya malahu minal hasanati fi sabilillah. Yang dimaksud dengan karat itu, nih dalil yang kedua berarti ya, ayat Al-Qur'an tadi itu surah Al-An'am ayat 160. Sekarang Quran surah Al-Baqarah ayat 245. Yuqridullah qardan hasanan fayudaifa lahu ada'apan kasiratan. Quran surah Al-Baqarah ya. Yang dimaksud adalah qardan di sini yakni kebajikan di jalan Allah untuk dihadiahkan atau ditasarufkan kepada orang lain. Ila khalqihi, kepada makhluk Allah, liwajhil karim, demi hanya untuk wajah Allah, demi untuk ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, tanpa mengharapkan wasyafqatihi bila minnatin, tanpa satu harapan imbalan pamrih kepada makhluk manusia. Tidak ada pamrih. Misalnya Anda menghadiahkan pahala bacaan surah Fatihah untuk guru Anda, tidak ada pamrih apa-apa, tidak ada pamrih, kecuali karena memang pentakjiman kepada beliau, kepada Rasulullah, karena merasa hubungan diri kita dengan beliau, hingga ingin mentakjimkan Rasulullah SAW. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal ajah. Karena itu firman Allah juga mengatakan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 264, La tubtilu sadaqatikum bil manni wal ajah. Yang bisa membatalkan sedekah kalian itu ialah tidak batal sedekah itu kecuali karena bil manni wal aja, karena ada penyakit ya. Nah, ada tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu, itu yang membatalkan. Wala talaba iwadim fid dunya, tidak ada satu harapan tuntutan iwad pengganti, tidak ada tuntutan yang sifatnya tuntutan yang mengandung iwad ya, yang mengandung gantian fid dunya, di dunia. Tapi ini semata-mata min kasmil infaki fisabilillah, dari urusan mentasarufkan harta di jalan Allah. Seperti firman Tuhan lagi dalam Quran surah Al-Imran, fisabilillah ay lan tanalul birra hatta yunfiqu mimma tuhibbun. Tidaklah sampai albirro itu, kebajikan itu, hatta tunfikuna mimma tuhibbun, sampai dinafkahkan apa-apa yang dicintainya. Karena itu saya ingat sebuah perkataan Rabiatul Adawiyah ya, dimana ya di kitab Sirrul Asrar juga kata kata Rabiatul Adawiyah, wahai Tuhan, aku hadiahkan semua hartaku untuk orang-orang kafir, dan aku hadiahkan amal-amal kebajikanku semuanya yang pernah dilakukan, amal-amal kebajikan, untuk orang-orang muslim semuanya. Subhanallah, itu bentuk daripada ekspresi Rabiatul Adawiyah, bagaimana beliau beramal-amal batiniyah atau amal tarekah beliau, sehingga beliau mencapai tingkat usul indallah, dan pantas juga seperti Syekh Abdul Qadir Jalani ini mendapatkan karamah yang gemilang pada kehidupan beliau. Karamah yang dimaksud adalah kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi sebuah cara kita melakukan sebuah amaliyah
membuka lembaran baru dalam amaliyah kita, lebih khusyuk dan lebih menyadari apa yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq wa aqwamut thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.